Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggi Nur Afiyah, dengan NIM 501282916. Saya adalah mahasiswa S2 Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Saat ini saya mengajar di SDN 4 Nagur, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis terhadap artikel penelitian yang berjudul Gender Equality in Achieving Inclusive Education in Elementary School and Junior High School yang ditulis oleh Neng Yanti dan rekan-rekan pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh The Journal of Society and Media volume 9 nomor 2 halaman 260 sampai dengan 282. Analisis ini saya susun untuk melihat bagaimana kesetaraan gender diterapkan dalam pendidikan inklusif, terutama di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada awalnya, penelitian ini menyoroti bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima siswa berkebutuhan khusus. Jauh lebih dari itu, inklusif berarti memastikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, benar-benar mendapatkan ruang belajar yang setara. Dalam banyak praktik di sekolah, anak laki-laki masih lebih sering diberi kesempatan tampil, bertanya, atau memimpin. Sementara itu, anak perempuan cenderung berada di sisi yang kurang terlihat. Banyak siswi mengalami hambatan halus seperti kurang dipilih saat menjawab, jarang diberi peran kepemimpinan, atau dianggap kurang cocok untuk bidang sains. Inilah alasan mengapa isu ini perlu diteliti secara serius. Artikel ini mencoba memahami sejauh mana pendidikan inklusif memberikan ruang yang benar-benar setara bagi anak laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama, bagaimana kesetaraan gender diterapkan di sekolah? Lalu, seperti apa perbedaan perlakuan guru terhadap siswa laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana budaya sekolah memengaruhi rasa percaya diri siswa perempuan, serta apa implikasi terhadap rasa percaya diri dan partisipasi belajar siswa. Rumusan masalah ini menggambarkan bahwa persoalan gender tidak berhenti pada angka, tetapi menyangkut pengalaman belajar sehari-hari. Penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori feminisme interseksional dari Crenshaw yang menjelaskan bahwa pengalaman seseorang tidak berdiri sendiri, termasuk siswa. Pengalaman ini dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya gender, misalnya oleh budaya sekolah, kebiasaan guru, dan juga norma sosial. Teori yang kedua yaitu adalah teori pemberdayaan dari Longway yang membantu melihat sejauh mana siswa perempuan diberikan akses, partisipasi, hingga kemampuan untuk mengontrol keputusan. Sekolah sering berhenti pada akses dan belum sampai kepada kontrol. Dua teori ini sangat membantu memahami dinamika kesetaraan gender di sekolah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang dibagikan kepada siswa SD dan siswa SMP. Total ada 256 responden. Data yang dikumpulkan menunjukkan pola partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Metode ini memungkinkan peneliti melihat kecenderungan dalam skala yang lebih luas. Dari temuan penelitian terlihat bahwa aktivitas olahraga didominasi anak laki-laki, terutama sepak bola dan basket. Sementara itu, kegiatan seni seperti seni tari dan musik lebih banyak diikuti oleh anak perempuan. Sekilas ini tampak biasa saja, tetapi kalau diamati lebih dalam, pilihan kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh stereotip gender yang sudah melekat sejak lama. Anak perempuan mungkin sebenarnya ingin mencoba kegiatan fisik, tetapi lingkungan tidak memberikan ruang yang cukup.
Pada pembagian tugas kelas, pola yang sama kembali terlihat. Jabatan ketua kelas misalnya, lebih sering diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan tugas administratif seperti mencatat atau mengurus kebersihan lebih sering jatuh ke anak perempuan. Pola semacam ini lama-kelamaan membentuk keyakinan bahwa laki-laki pantas memimpin dan perempuan sebaiknya berada di belakang layar. Pada bagian ini menjadi temuan yang paling penting. Guru ternyata cenderung memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki dalam pelajaran matematika dan sains. Pada pelajaran seni, guru lebih memberi kesempatan kepada perempuan. Selain itu, pujian yang diberikan juga berbeda. Laki-laki dipuji karena keberanian dan kepemimpinannya. Sebaliknya, anak perempuan lebih sering dipuji karena kerapihan dan sikap lembutnya. Tanpa disadari, pola interaksi ini membentuk gagasan bahwa pelajaran tertentu lebih cocok untuk satu gender, padahal semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Jika dilihat melalui teori Crenshaw, lingkungan sekolah membentuk pengalaman belajar yang tidak sama. Pengalaman anak perempuan tidak hanya dibentuk oleh jenis kelamin, tetapi juga budaya sekolah yang terus mengulang pola yang sama. Identitas gender membatasi ruang gerak siswi terutama dalam bidang sains dan kegiatan fisik. Sementara itu, teori Longway menunjukkan bahwa meskipun anak perempuan sudah mendapatkan akses, mereka belum tentu mendapatkan ruang partisipasi dan kontrol yang kuat. Mereka hadir, tetapi belum sepenuhnya memiliki suara dan belum sepenuhnya memiliki ruang untuk memimpin atau tampil di bidang yang dianggap bukan untuk perempuan. Dampak terhadap siswa perempuan. Ini sangat terasa pada rasa percaya diri mereka, terutama dalam pembelajaran sains. Banyak siswi menjadi enggan bertanya atau mencoba hal baru karena merasa kurang mampu. Padahal yang kurang itu adalah bukan kemampuan merekanya, tetapi semakin berkurangnya kesempatan yang diberikan. Jika kondisi ini dibiarkan, minat mereka terhadap bidang sains dan teknologi bisa melemah. Pada contoh kasus yaitu guru lebih sering menunjuk siswa laki-laki pada saat pembelajaran sains, sementara pada siswa perempuan cenderung pasif dan juga kurang percaya diri. Temuan artikel ini sangat relevan sekali dengan kondisi di sekolah-sekolah Indonesia, termasuk contoh yang pernah saya temui. Ada kalanya guru secara spontan memilih siswa laki-laki saat praktik sains, sementara siswa perempuan lebih banyak mengamati. Ketika hal seperti ini terjadi secara terus-menerus, siswa perempuan menjadi lebih pasif. Penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa pola tersebut memang terjadi di banyak tempat. Sekolah perlu mulai meninjau hal-hal kecil yang sering terlewat dan dianggap wajar. Misalnya, siapa yang lebih sering dipanggil saat diskusi, siapa yang lebih sering diberi kesempatan mencoba alat praktikum, atau siapa yang mendapat dukungan lebih besar. Guru perlu memastikan distribusi kesempatan berbicara dan tampil lebih seimbang. Ekstrakurikuler sains dapat dirancang lebih ramah untuk siswa perempuan. Bahasa pujian guru harus lebih netral dan berbasis kinerja ilmiah. Guru juga dapat mengembangkan kegiatan yang memberikan ruang yang nyaman bagi siswa perempuan untuk mencoba hal-hal baru. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk perbaikan ke depannya adalah membuat rotasi peran di kelas, menyeimbangkan kesempatan berbicara, memperbaiki bahasa pujian agar tidak bias, misalnya mengubah cara guru memuji dari rapi atau berani menjadi argumen jelas, data akurat, penalaran kuat, dan memberikan pelatihan bagi guru. Selain itu, sekolah juga perlu mengajak orang tua memahami pentingnya pendidikan berbasis kesetaraan gender. Kesimpulan utama dari artikel ini menunjukkan bahwa bias gender hadir dalam bentuk halus yang mungkin tidak kita sadari, seperti pemilihan siswa, pujian, pembagian tugas, dan jenis kesempatan belajar. Sekolah perlu bergerak lebih jauh agar pendidikan tidak hanya memberikan akses, tetapi juga membuka ruang bagi semua anak untuk berkembang secara bebas tanpa dibatasi stereotip, karena pendidikan inklusif tidak cukup hanya memastikan semua anak berada di dalam kelas yang sama. Sekolah perlu sadar bahwa kesempatan yang tidak seimbang dapat membatasi perjalanan belajar siswa perempuan. Ketika ruang itu tersedia, maka barulah pendidikan inklusif benar-benar bermakna.
Demikian penjelasan saya mengenai analisis artikel ini. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kesetaraan gender di sekolah perlu terus diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.